Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, peringatan kematian Tuhan Yesus yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai 41. Markus 15 ayat 33 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suaranya ngering dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan menyanyinya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kesabaran adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena dengan kesabaran akan terjadi suatu keindahan di dalam kehidupan kita. Jika kita bersabar dalam setiap proses hidup yang kita alami. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kesabaran itu adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Karena dengan kesabaran kita mampu mengalami segala proses dalam kehidupan kita. Kesabaran adalah kemampuan kita berproses, kemampuan kita untuk mengasihi. Bersabar itu memang sangat susah dan sangat sulit, tetapi hasilnya sangat indah. Kita dapat merasakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kesabaran itu memang sesuatu hal yang sangat sulit, tetapi hasilnya sangat indah. Mungkin dalam hidup kita atau mungkin bagi hidup orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus menyatakan kesabarannya dalam hidupnya. Dia mampu mengalami segala proses dari sejak lahir sampai ke Bukit Golgota. Sehingga dalam hidup Yesus menghasilkan hal-hal yang indah dalam hidupnya sendiri dan bagi dunia. Kesabaran Yesus itu sampai dia mati di kayu salib demi keselamatan kita. Yesus ikhlas mengorbankan, Yesus sabar mengorbankan segala yang dia miliki, nyawanya keseluruhannya demi keselamatan kita. Inilah buah dari kesabaran Yesus.
Dia tidak pernah bersungguh-sungguh, tetapi dia selalu sabar mengalami segala proses di dalam hidupnya, sehingga dia menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang katakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa dan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus menyerahkan dirinya menjadi korban perdamaian karena dosa-dosa kita, sesuai dengan taufik firman Tuhan dalam ibadah kita hari. Yesus menyerahkan nyawanya. Inilah puncak dari kesabaran Yesus. Dia dengan sukarela menyerahkan nyawanya demi keselamatan saudara-saudara, demi keselamatan saya, demi keselamatan dunia. Menyerahkan diri artinya memberi dirinya, tidak menentang dan tidak melawan, dengan sukacita, dengan segala kerendahan hati dan terbuka. Yesus rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita, demi keselamatan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kerelaan Yesus untuk menyerahkan dirinya, kesabaran Yesus yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah terukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita, Filipi 2 ayat 6-8. Paulus menggambarkan penyerahan Yesus itu, penyerahan dirinya dalam Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus itu bukan hanya setara dengan Allah Bapa, tetapi dia juga adalah Allah. Tetapi kesetaraannya dia tidak pertahankan, dia korbankan, dia serahkan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena kerelaan Yesus, karena kesabaran Yesus demi keselamatan kita, dia mengosongkan dirinya. Kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, arti daripada mengosongkan diri. Dia tidak menganggap apa-apa dirinya. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan kerelaan hati Yesus, dengan kesabarannya, dia merendahkan dirinya dan taat, setia mengikuti segala perintah Bapaknya demi keselamatan kita. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Berarti Yesus telah memberi yang terbaik bagi kita. Yesus telah mati demi dosa-dosa. Cintanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hidup kita dapat kita rasakan. Dengan kasih-Nya kita akan memperoleh ketenangan sejati yang dapat kita rasakan, yang dapat dipancarkan oleh kasih-Nya. Yesus sangat mengasihi kita dan Dia ingin kita tetap tinggal di dalam pelukan kasih Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesaya menggambarkan kerelaan Yesus itu dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya tertindas. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan. Kalau dikatakan membiarkan, dia rela, dia izin, tidak memberontak.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus menyerahkan nyawanya, artinya Yesus rela mati di kayu salib demi kita. Yesus rela menyerahkannya. Bukan karena Yesus tidak dapat melawan. Bukan karena Yesus kalah terhadap pemerintah Romawi. Yesus bukan kalah dengan penguasa-penguasa dan orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus dengan segala kerendahan hati, dengan kesabarannya, dia rela menyerahkannya ke dalam orang-orang yang membunuh dia. Yesayas mengatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkannya. Dia tertindas, tidak membuka mulutnya. Artinya Yesus dengan terbuka, dengan sabar menyerahkan. Bukan karena dia tidak punya kekuatan, bukan karena dia tidak dapat melawan, tetapi menyerahkan dengan suka hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kerelaan Yesus untuk menderita, dia menyerahkan nyawanya dan kematiannya supaya kita selamat, merupakan suatu bukti bahwa Yesus adalah keselamatan kita. Dengan bukti bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau Yesus menyerahkan diri dia untuk disalibkan, bukan karena tidak dapat melawan, tetapi dia dengan sukarela, dia menyerahkan, mengorbankan, merupakan suatu bukti bahwa kekerasan tidak mungkin menyelesaikan segala persoalan dalam hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus ingat, kekerasan apapun, kekerasan fisik, kekerasan jiwa, psikologis, kekerasan apapun tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi persoalan dapat diselesaikan dengan pengorbanan dan kesabaran. Kematian Yesus adalah suatu bukti bahwa Yesus tidak kompromi dengan kekerasan. Yesus tidak menghindar dari salib. Dia rela mati demi keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada 3 peristiwa dalam penyaliban Tuhan Yesus. Yang pertama, pada peristiwa menjelang kematian Yesus, dunia gelap mulai dari jam 12 sampai jam 3. Kegelapan ini adalah menggambarkan betapa gelapnya dunia ini akibat dosa-dosa manusia. Pada peristiwa gelapnya dunia karena dosa-dosa kita, pada saat itulah Yesus harus mati. Dalam kegelapan dunia ini, karena kita kadang tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang dikehendaki Tuhan. Pada saat itulah Yesus mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di bawah salib dosa semakin gelap dan semakin menakutkan. Dan dari sebagian orang, kegelapan itu sebagai kesempatan untuk berdosa. Tetapi pada saat itulah Yesus mati dan disalibkan. Kuasa dan misteri Tuhan, kematian Tuhan Yesus, itulah sebagai kekuatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan memperbaharui orang-orang berdosa. Dalam Yesus, dosa-dosa kita telah disalibkan. Yesus adalah perantara bagi kita. Dengan kematian Yesus, kita harus berani mengatakan bahwa segala dosa dan tubuh kita telah disalibkan. Jadi kegelapan dunia ini menggambarkan betapa beratnya dosa. Dan ada sebagian orang semakin gelap, dia semakin berani untuk melakukan dosa. Tetapi pada saat itulah Yesus disalibkan untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Dan itu berarti
Dia adalah perwakilan kita. Dengan kematian Yesus, dengan tersalibnya Yesus, segala keinginan kita telah disalibkan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Alkitab kita, Galatia 5 ayat 24. Paulus memberi kesaksian, barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan matinya Tuhan Yesus, kita telah dipersatukan dengan baptisan kudus, sehingga kematian Yesus itu jugalah Allah kematian kita, dan kebangkitan Yesus itu jugalah yang merupakan kebangkitan kita. Di dalam Kristus kita telah dibaharui, dipindahkan dari gelap kepada terang kasih Allah. Paulus memberi kesaksian dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yesus segala kuasa kegelapan telah disalibkan, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Inilah yang harus kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dengan tersalibnya Yesus, kita menjadi anak-anak terang. Yang kedua, pada peristiwa kematian Yesus, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dalam Yesus kita telah dipersatukan. Segala tabir dan pemisah di antara kita telah dirobohkan. Sehingga di dalam Yesus tidak ada lagi perbedaan kita. Kita adalah umatnya dan domba-dombanya, sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punyanya dialah kita, umatnya dan domba-domba gembalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan kita. Kita telah satu. Tidak ada lagi tabir-tabir. Kita dapat menyembah Allah dengan diri kita masing-masing. Di dalam Kristus kita telah menjadi satu. Tiada lagi perbedaan kita. Segala sekat-sekat pemisah di antara kita telah dirobohkan oleh Yesus. Paulus mengatakan dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, janganlah sekali-kali kita masih memelihara tabir-tabir pemisah, tembok-tembok pemisah di antara kita, karena kita semua telah dipersatukan. Tidak ada lagi perbedaan hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, Yunani atau Yahudi. Kita semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, dengan peristiwa kematian Yesus, kepala pasukan yang menyalibkan Yesus mengaku bahwa Yesus benar-benar sungguh-sungguh anak Allah. Bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada waktu yang terlambat. Yesus selalu setia untuk menerima pertobatan setiap orang. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, dia bukan hanya melihat, tetapi dia sungguh mengamati kematian Yesus, sehingga dengan iman dia membuat suatu keputusan yang sangat indah dan yang sangat terkenal sampai saat ini, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, murid-murid Yesus yang telah mengikuti Yesus dari awal sampai beda, banyak yang tidak berani menyatakan ini. Tetapi pasukan yang menyalibkan Yesus pada saat itu, karena dia mengikuti seluruh peristiwa dengan imannya, sehingga dia berani mengaku bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Kesaksian ini adalah merupakan suatu kesaksian yang sangat berharga dan mungkin memiliki suatu konsekuensi yang sangat luar biasa bagi dirinya.
mungkin dari kepalanya, mungkin dari kelompoknya atau pasukannya, mungkin dari orang-orang lain. Dia tetapi berani menyatakan suatu konsekuensi dari sikapnya bahwa dia, Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Kita tidak perlu meragukan Yesus itu adalah satu-satunya anak Allah. Dia adalah penyelamat kita. Dia sungguh-sungguh anak Allah. Tanpa Yesus keselamatan tidak ada, karena hanya Dia yang diutus oleh Bapa untuk penyelamat kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita, sehingga kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu juga menyerahkan seluruh hidup kita dengan kerelaan dan kerendahan hati kita. Serahkanlah hidupmu sebagai ucapan syukur bagi Yesus, dan mengakulah bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Yesus Tuhan kami, Allah yang sungguh kasih. Engkau telah menyerahkan nyawamu demi keselamatan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberi kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memperbaharui segala hidup kami, karena Engkau telah disalibkan dengan penyaliban-Mu. Kami juga menyalibkan diri kami dan segala hawa nafsu duniawi. Dengan kasih-Mu Yesus Kristus yang menebus kami di kayu salib, sehingga kami menjadi anak-anak terang. Kami telah Engkau persatukan. Engkau telah merobohkan segala tabir-tabir pemisah di antara kami. Tetapi kami adalah anak-anak terang. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu menjadi kekuatan. Berkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudara kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dengan segala kesabaran dan kerendahan hati, Engkau menyerahkan tubuh-Mu untuk menebus kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga akan melanjutkan ibadah kami dan perjamuan kudus. Biarlah dengan perjamuan kudus kami semakin menghayati dan merenungkan betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau curahkan darah-Mu untuk menebusan dosa-dosa kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyempurnakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.